menyambung dengan materi kemarin tentang proses sensorik dan gangguan proses sensorik, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menangani ketika kita jumpai terdapat gangguan proses sensorik. Saya berusaha sekali untuk membuat satu ramuan yang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa lakukan di rumah. Artinya tidak perlu pergi jauh-jauh, terus membeli barang-barang kalau yang tidak di Jakarta atau di pulau lain, membeli barang-barang yang di tempat lain memerlukan waktu. Saya akan share slide saya. Baik, kita akan memasuki sesi penanganan sensory processing disorder atau gangguan proses sensorik. Saya kasih tambahan yang cukup spesifik di judul, yaitu di rumah, karena kita memang sedang tidak boleh kemana-mana ya. Baik, saya ingin sedikit mengkilas balik tentang materi yang kemarin saya sampaikan tentang piramid perkembangan sensorik. Semoga teman-teman di sini semua masih mengingat dengan baik kronologi perkembangannya seperti apa. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman sekalian untuk kembali mengkilas balik tentang tipe-tipe gangguan proses sensorik, bentuknya seperti apa saja. Ada yang sensory overreactive, ada sensory underreactive, ada sensory seeking, ada sensory discrimination disorder, dan ada sensory based motor disorder. Nah, nomor 5 kita akan bahas 2 sesi di depan. Hari ini kita akan mencoba membuat penanganan untuk 1 sampai 4 secara spesial, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa program-program yang sedang kita lakukan, akan kita lakukan nanti, sudah juga sebenarnya menjawab masalah sensorik yang nomor 5, karena seperti teori-teori yang kita pelajari sebelumnya, sensory integration atau yang kemudian familiar disebut dengan gangguan dengan proses sensorik, itu mengintegrasikan semua sistem sensorik, tidak ada yang sendiri-sendiri gitu ya. Baik, kita lihat lagi, saya coba memflashback. Ini adalah sistem sensorik yang kemarin saya sudah jelaskan. Ada 7 ya, jadi beda hari jangan beda jumlah gitu. Saya tetap, kita semua mengingat ini dengan baik. Kemudian saya kemarin sudah singgung prinsip dalam stimulasi. Ini berlaku di mana saja sebenarnya, apakah itu intervensi dilakukan di klinik, tempat terapi, atau bahkan di rumah ketika seorang profesional mungkin tidak ikut mendampingi. Prinsip ini kita harus tetap pegang, yaitu safe. Jadi kalau kita terjemahkan apa adanya, artinya aman, tapi ini adalah singkatan dari yang pertama, S, adalah sensori motor, bahwa stimulasi yang kita sediakan adalah stimulasi yang menstimulasi, stimulus yang menstimulasi sistem sensori dan motorik. Kemudian appropriate, kemarin saya sudah sampaikan, yaitu sesuai, baik dengan level perkembangan anak, baik dengan masalah-masalah yang dihadapi anak, baik dengan tingkat kemampuan anak saat itu. Karena kalau kita cenderung memberikan tantangan yang berlebihan pada seorang anak, mereka juga enggan biasanya untuk melakukan, tidak termotivasi untuk berpartisipasi. Tapi kalau itu cenderung terlalu mudah, juga mungkin akan kejadiannya sama, mereka enggan untuk berpartisipasi. Yang ketiga adalah F, yaitu fun, karena kita bekerja dengan anak-anak, usahakan sekali untuk membuat setiap aktivitas yang
menyenangkan. Buat kita pun peristiwa-peristiwa kegiatan yang menyenangkan akan cenderung mudah diingat, mudah jadi menarik buat kita untuk ikut melakukan. Yang terakhir adalah atau easy atau mudah. Jadi saya nggak ingin untuk mereka-reka sebuah program yang mustahil Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian lakukan. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan minim bermain teks di dalam slide. Saya hanya akan menunjukkan gambar-gambar untuk membayangkan bahwa ini alatan yang saya haturkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian adalah kegiatan yang sebenarnya setiap hari ada di dekat kita. Kemarin saya juga sampaikan adanya education versus simulation. Ketika saya contohkan, misalnya anak kita lari-lari gitu ya, sambil makan gitu, waktu jam makan siang misalnya. Kemudian kita teriak-teriak atau mencoba memberitahu dengan kalimat, kalau makan harus duduk gitu ya. Kenapa harus duduk dan seterusnya? Ini sebenarnya kita sedang memberikan pemahaman kepada anak kenapa kita harus duduk saat kita makan. Hal ini tidak salah, sama sekali tidak salah. Saya justru juga mengapresiasi usaha-usaha seperti ini. Tapi ketika kita bertemu dengan anak dengan gangguan sensorik atau sensory processing disorder, kadang-kadang penanganan yang tunggal seperti ini dengan education saja, dengan memberikan pemahaman saja, jadi kurang efisien. Kita harus menambahkan satu program yang sifatnya adalah stimulasi, di mana anak tidak hanya sekedar mendengar dan memahami, tapi juga mengalami apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga dengan demikian akan hasil yang akan mereka buat, perilaku-perilaku yang mereka buat akan lebih sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, saya akan kembali memflashback, saya tidak akan ulangi ini lagi. Saya akan masuk pertama untuk sistem penglihatan. Kita sudah bicara apa organnya, apa informasi sensoriknya, bagaimana kalau proses sensoriknya berjalan berjalan secara efisien, seperti kemarin saya contohkan dalam analogi ATM ya. Tapi bagaimana ketika prosesnya tidak berjalan secara efisien, tentu akan mengundang menjadikan sebuah respon yang tidak adaptif, tidak sesuai seperti itu. Bapak Ibu, ini saya menyontoh menampilkan gambar ya. Dengan demikian minim teks dan saya berharap lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat. Saya akan mulai dari gambar, kalau di layar saya itu gambar kiri atas, itu gambar pasta ya, jadi pasta warna-warni. Nah, ternyata pasta ini ada gunanya selain dimasak untuk dimakan, tapi juga bisa untuk stimulasi sistem penglihatan. Jadi kita bisa memakai pasta warna-warni ini untuk kegiatan yang disebut dengan visual scanning. Visual scanning itu adalah memilah, tapi benda yang dipilah dalam posisi tidak bergerak-gerak atau dia statis. Jadi kita yang harus aktif mencari atau memilah gitu ya. Jadi misalnya dengan kumpulan pasta ini kita bisa ajak anak kita main, kemudian bilang mama minta yang hijau gitu ya, pasta yang hijau. Kemudian nanti dia akan mulai memilah-milah gitu, dan ini tentu dalam kenyataannya tidak semudah yang saya ucapkan. Ada yang mau duduk melihat arah pastanya saja perlu perjuangan ya. Jadi
kita minta mereka untuk memilah, oke, ini hijau misalnya, mana lagi coba gitu, cari lagi dan seterusnya. Ini akan membuat mata berusaha untuk fokus ke dalam sebuah kegiatan gitu ya, kegiatan yang bertujuan yaitu memilah gitu. Nah, terus Bapak Ibu, karena saya contohkannya gambar pasta, jangan bilang gini kemudiannya ya, wah di kota saya nggak ada pasta yang kayak di gambarnya Bu Rini. Kemudian saya belum melakukan itu. Soalnya kalau beli online perlu waktu 1 minggu misalnya. Atau kalau saya mau kita ya apa saja untuk visual scanning ini. Misalnya, Bapak Ibu punya biji jagung, Bapak Ibu bisa aja mencampur biji jagung itu dengan beberapa butir kacang merah gitu ya. Jadi kita minta nanti, coba Mama minta kita cari kacang merah yuk gitu misalnya. Atau apalagi adanya di rumah cuma karet gitu. Usahakan karetnya juga ada yang berwarna beda sehingga kita bisa minta anak untuk mensortir atau memilah gitu ya. Itu adalah contoh-contoh. Jadi ini objek makaroni ini atau pasta ini hanya contoh saja, tapi Bapak Ibu bisa aja di rumah kemudian terpikir, oh berarti di rumah saya punya kelereng banyak, itu yang warna-warni bisa dipakai. Tapi mungkin di awal-awal warnanya jangan terlalu banyak dulu, misalnya ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, orange, dan seterusnya. Mungkin kita lebih banyak merah, kita cemplungin beberapa yang warna hijau. Nah ini prinsip tadi yang saya sampaikan appropriate gitu, artinya pada seseorang yang duduk tenang, menatap sesuatu dalam durasi yang lama, itu merupakan suatu kondisi yang sulit. Bagaimana dengan memandang objek yang begitu colorful, yang menarik, dan tentu juga mendistract. Nanti dia sudah berhasil sortir, kita ingin warna lain untuk mendistract istilahnya. Kalau kita cuma pengen warna hijau, tapi di situ ada warna biru, lebih usaha yang lebih lagi. Demikian kesulitan kita naikkan secara perlahan-lahan. Jangan juga terus setiap ngajak main memilah benda seperti ini warnanya cuma kuning dan merah, kacang dan beras gitu. Nanti lama-lama buat anak itu terlalu mudah, tantangannya jadi terlalu sedikit, not just right challenge. Anak juga lama-lama enggak gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Yang kedua, saya turun ke bawahnya ya, itu namanya anak yang lagi, gambar anak yang lagi berusaha menangkap bubbles gitu. Boleh aja anak itu yang meniup bubblesnya, atau kita orang dewasa sekitarnya yang meniup bubblesnya, kemudian minta anak, yuk tangkap gitu. Mungkin awal-awalnya bisa dengan telapak tangan seperti yang saya tunjukkan di slide, tapi berikutnya tantangannya bisa ditambah loh dengan, yuk kita tangkap bubbles dengan jari gitu ya. Jadi ada tingkatan kesulitan tersendiri yang kita naikkan. Kemudian setelah itu gampang juga buat anak, bisa aja nanti mungkin Bapak Ibu sediakan raket. Wah, repot nih, Bu Rini nyuruh beli raket, toko olahraga pada tutup misalnya. Boleh kok pakai tepukan lalat gitu ya, yang ada, kita pasti di rumah punya tepukan lalat, atau yang kalau di Jakarta kita pakai untuk bayar tol itu ada apa sih, kayak tongkatnya gitu ya. Jadi bisa kita tangkap seperti itu. Jadi kayak orang main badminton gitu. Jadi mata kita mengikuti objek bergerak. Ini adalah visual tracking. Kalau tadi kan visual scanning. Nah, ini adalah visual tracking. Satu kondisi yang sama di mana mata diminta untuk betul-betul belajar berperan aktif pada satu kegiatan. Nah, kemudian saya ke kanan, atas yang kanan, kalau di layar saya itu ada gambar mata. Jadi gambar matanya juga nggak yang harus kayak gini.
teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga bisa gambar pakai spidol gitu aja ya, mata. Kemudian kita tunjukkan ke mata, ke mereka. Ini mata untuk melihat atau untuk lihat gitu ya, tergantung kemampuan anak kita dalam memahami perintah. Jadi lihat gitu ya, lihat sambil kita sampaikan seperti itu, kita lihat tunjuk benda-benda yang kita minta untuk mereka lihat. Jadi ini mengarahkan anak untuk fokus secara visual kepada objek-objek tertentu yang dituju gitu. Nah, misalnya anaknya udah agak lebih besar nih, udah lebih ngerti. Terus udah kalau kita bahasa kita agak kontra, kadang-kadang berbeda pendapat. Orang tua kadang-kadang melihat sebagai munduran, tapi ternyata bagi seorang terapis adalah sebuah kemajuan. Misalnya, anak saya itu segen gitu. Nah, kita dicari tahu apakah itu challenge-nya sudah buat mereka terlalu mudah gitu, atau buat mereka nggak ada alasan, nggak ada penjelasan dari kita kenapa kita mesti lakukan itu gitu. Jadi kita perlu kenapa mesti lihat gitu supaya supaya ngerti dan seterusnya. Bapak Ibu bisa memakai istilah-istilah yang sederhana yang bisa dipahami anak gitu ya. Jadi nggak lihat, kenapa mesti lihat? Ya pokoknya lihat, itu era saya kecil gitu ya. Jadinya jadi kayak saya nih kurang lebih nanti gedenya gitu. Tapi kita kepengen tadi mendekati anak secara humanis gitu ya. Oke, nah kemudian nanti yang ini juga gambar ini akan saya tunjukkan lagi versi berbedanya di sistem pendengaran, teman-teman bisa nanti lihat juga. Nah ini ada gambar senter ya. Saya rasa hampir setiap rumah tangga punya senter ini, dan saya nggak berharap hari ini ada yang bilang tapi warna senternya nggak kuning gitu ya. Kan Bu Rini nunjukinnya tidak ngelakuin di rumah karena warna senternya beda. Enggak, warna senter apapun gitu ya. Kita bisa duduk berduaan dengan anak, kemudian kita nyalain senter, kemudian kita senterin tuh benda-benda yang ada di depan kita duduk gitu. Misalnya kita senterin TV yang tidak sedang menyala ya. Apa ini? Wow, TV gitu misalnya. Kemudian kita pindah ke benda yang lain, misalnya ini foto, terus apa lagi bunga dan seterusnya. Ini kita buat semenarik mungkin gitu. Nanti kalau memang kondisinya atau kemampuan anak sudah memungkinkan, bisa aja dia yang memainkan. Senternya kita yang nebak gitu, dia sorotkan kemana gitu ya. Dan tentu kita harus sabar juga. Mungkin yang dia sorot tembok lagi dan seterusnya. Tapi kita harus bisa di sini membuat satu kegiatannya menjadi memang menarik gitu. Anak nggak bosen, nggak frustasi seperti itu ya. Nah, gambar yang saya pajang di tengah ini terlihat sederhana, tapi maknanya sangat dalam gitu ya. Jadi ini adalah duduk ketika kita komunikasi dengan anak, siapapun anak itu, apalagi kalau anak kita mempunyai kebutuhan khusus, kita layak membuat effort lebih supaya kita bisa bersejajar dengan kita yang belajar gitu ya. Jadi di sini saya tunjukkan satu proses berkomunikasi. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita ngomong anak, tapi mata kita maaf misalnya ke layar telepon. Misalnya kita sambil mengerjain sesuatu yang lain. Buat seseorang yang tidak mengalami hambatan perkembangan saja, ini terasa sesuatu loh. Gitu. Apalagi buat anak-anak ada hambatan perkembangan di mana untuk membuat kontak mata saja itu satu jadi bukannya kita biasakan misalnya dengan memegang muka anak kita kemudian menolehkan mukanya ke arah kita dengan perintah lihat
lihat mata mama, tapi justru kita tunjukkan ke dia bahwa kita yang perlu berinteraksi dengan anak, dan ketika anak berdiri kira-kira hanya sepaha kita, kita jongkok yuk, kita berlutut yuk. Kenapa? Supaya level mata kita jadi setara dengan anak ini. Dengan demikian, anak nggak perlu berusaha terlalu keras untuk sekedar membuat kontak mata. Dengan demikian, membuat kontak mata merupakan pengalaman yang menakutkan, yang effortnya nggak atau usaha lebihan, sehingga ke depan kita berharap ketika ini bisa kita mulai dengan kita yang buat eye contact, kemudian kita lihat nanti dia mulai bikin eye contact ke kita, membalas ya dengan tatapan, kemudian kita kasih satu apresiasinya dengan senyuman seperti itu juga penghargaan atas hasil usaha yang mereka lakukan. Ini Bu bisa ngomong, jadi eye kontak yang sudah membaik pun jadi tidak kita hitung sebagai satu hasil usaha gitu ya. Nah, di sini kita perlu tunjukkan apresiasi kita kepada mereka ketika mereka menunjukkan hasil-hasil, terutama menunjukkan usaha-usaha, dan ketika hasilnya kita bisa lihat, kita bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Baik. Tentunya tadi di dalam cerita saya, kita lagi bicara tentang stimulasi sistem penglihatan ya. Ternyata kok yang terlibat nggak hanya penglihatan. Jadi ketika kita main center tadi sederhana ya, kok ada pendengaran ya, terus benar ada penglihatan, ada bahasa, ada gerakan gitu ya. Waktu kita tangkap bubble dengan ujung jari kita juga di situ ada gerakan, ada suara dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan sensory integration, artinya bahwa oh ini adalah stimulasi buat sistem penglihatan titik gitu. Enggak, ini begitu kita menstimulasi anak dengan tujuannya menstimulasi sistem penglihatan secara khusus, tapi sebenarnya secara sistem-sistem sensori kita yang lain pun ikut terstimulasi. Inilah yang membuat kegiatan-kegiatan sebenarnya sekali merengkuh dayung, 2 pulau terlewati gitu, asal kita konsisten dan teratur ya. Baik, alat-alat ini saya yakin ada di rumah, jadi teman Bapak Ibu sekalian yang sekarang berada ini bisa mengaplikasikannya, karena tidak perlu membeli khusus mata atau membeli apa benda-benda yang saya sampaikan.